Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita pagi hari dengan menyapa Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang menyaksikan dan sekiranya menyapa Shalom. Saya percaya pagi hari ini kabar kita yang luar biasa, amin. Sebab kita tahu Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita bangkit berdiri orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, kita dalam persamaan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, amin. Yang saya juga percaya kita bersama kita. Yang paling merebut nama kita. Yang
Terima kasih Tuhan buat pagi yang hari ini kami datang mendekat kepada-Mu. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus dan kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami membela hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa memohon kepada Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan hamba-Mu yang sakit ya Allah. Hamba-hamba Tuhan yang sakit ya Allah. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kesembuhan ilahi. Selamatkan jiwa. Itu terjadi ya Tuhan Yesus. Yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya hamba-Hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Kalau mereka tergeletak di dalam kasur mereka ya Tuhan, oleh karena sakit yang ada ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan daripada Tuhan. Sembuhkanlah mereka kiranya ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka yang ada di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Dan selamatkan jiwa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi yang ada di negeri kami, yang ada di bangsa kami, yang ada di keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Biarlah perekonomian hari-hari ini mengalami pemulihan ya Tuhan, mengalami perbaikan lebih baik, sangat baik dan sangat baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk para raja-raja, kami berdoa untuk para pembesar-pembesar, kami berdoa untuk para pengusaha-pengusaha ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua pelaku-pelaku ekonomi ya Tuhan Yesus, khususnya hamba Tuhan. Kiranya Kau membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah ya Tuhan. Engkau mengurangi mereka semua ya Tuhan. Semua yang kebaikan Tuhan, semua yang di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kebaikan. Ekonomi kami dipulihkan, ekonomi negeri kami dipulihkan, ekonomi kota kami dipulihkan, Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang benar yang berlindung di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa segenap hamba-Mu yang ada di rumah-Mu ya Tuhan. Rawat mereka dengan hadirat-Mu seperti Kau lakukan di tempat ini. Terima kasih terima kasih Tuhan. Allah, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mohon bantuan daripada surga-Mu ya Tuhan. Bukakan pewahyuan-pewahyuan baru bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap apa yang Tuhan taruhkan di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan kemampuan untuk melihat bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Barulah kata-kata yang sangat sederhana yang dapat dimengerti, dipahami serta dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, pikiran yang taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang sangat baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Terima kasih ya. Ya. Shalom. Ya. Kembali saya mengucap syukur oleh karena kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya di tempat ini, di tempat yang kita senangi ya, tempat tersembunyi, tempat yang terpencil, tapi mengalami berkat Tuhan. Ya, saya juga menyapa untuk semua umat Tuhan yang mengikuti live streaming, dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti live streaming ini, biarlah kiranya cinta dan kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Ya, adapun firman yang akan saya bagikan hari ini adalah terambil dari Amsal 13 ayat 6. Ya, Amsal 13 ayat 6. Ya, judul saya itu
kebenaran menjaga orang saleh. Yuk kita baca Amsal 13 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, saya baca ya. Amsal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Slide kedua kan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang yang berdosa. Ya, Bapak Ibu, sebulan ini ada banyak firman yang disampaikan melalui kebenaran-kebenaran yang ada, khususnya kebenaran firman Tuhan, digali tentang kebenaran hari-hari ini. Bulan-bulan ini kebenaran firman Tuhan itu digali oleh hamba Tuhan. Tapi saya hanya mau ngambil kesimpulannya saja tentang kebenaran. Ya, sedikit saja ya, sedikit saja. Saya nggak berlama di dalam kebenaran ini. Pengertiannya saja yang saya temukannya. Ya, kebenaran itu diambil dari kata tesahwah, itu bahasa Ibrani ya, susah ya. Ya, adapun pengertian daripada tesahwah itu ya, yang pertama itu berbicara tentang keadilan. Ya. Yang kedua itu berbicara tentang jasa-jasamu. Ya, berbicara tentang kebajikan, berbicara tentang hal, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang akhirnya. Yang pertama orang benar, kebenarannya. Yang selanjutnya itu belas kasihan Tuhan. Yang selanjutnya kebahagiaanmu, perbuatanmu yang adil, kesalehanmu, kebenaran yang sejati, tulus kebenaranmu. Ini dia. Ternyata waktu saya periksa kata kebenaran dengan orang saleh, itu nggak bisa lepas Bapak Ibu. Di Amsal 13 ayat 6 tadi, ya, kebenaran ya menjaga orang yang saleh jalannya. Ada kata kebenaran di situ. Saya periksa kata kebenaran ini, ternyata kebenaran itu tahu jalan tadi ya, kau itu ada kata saleh di situ. Wah, saya temukan, wah enak ini. Ternyata di dalam kebenaran biasanya ada selalu orang saleh. Ya. Di dalam kebenaran itu ada kejujuran. Ya, kejujuran itu gak enak, kadang menyakitkan. Tapi ya itulah kejujuran. Kejujuran itu menyelamatkan ya. Oke, menurut kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia, arti kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, ya, yang sesungguhnya atau kenyataan. Jadi bukan abstrak, ya. Abstrak itu pun kenyataan, Bapak Ibu. Saya punya teman itu pendoa abstrak, kami katakan. Dia ada, tapi nggak jelas. Abstrak itu ada, hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti tentang abstrak, ya. Ya, selanjutnya dikatakan arti daripada kebenaran menurut kamus bahasa Indonesia juga. Sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada. Ya. Kebenaran ini saya punya pengalaman gini. Kita punya Alkitab kan Bapak Ibu? Kebenaran itu ada semuanya di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu udah pasti. Karena kebenaran ada di situ. Dulu waktu kecil, saya sangka, saya berpikir bahwa semua yang ada di Alkitab itu, istilah gitu ya, yang ditulis itu tentang kerajaan-kerajaan, tentang siapapun itu, tentang orang-orangnya, tentang tempat-tempatnya, itu saya pikir dulu dongeng. Tetapi setelah saya belajar sejarah, belajar lagi, lihat situs yang ada, apalagi waktu kami dikasih kesempatan ya sama Tuhan, kita pergi ke sana, ke tanah perjanjian, ya. Wah, Bapak Ibu, semua tentang Alkitab itu, apa saja yang diceritakan tentang Alkitab itu ada Bapak Ibu, terbukti. Luar biasa, sungguh-sungguh ada, tempat-tempatnya ada. Paling tidak kan bukti itu ada 3 biasanya, 2 atau 3 bukti itu udah pasti. Ini lebih daripada 3 Bapak Ibu, hampir semuanya itu ketemu di sini. Ya, oke. Selanjutnya, ini tentang kebenaran. Saya sekilas saja ya. Oke, di Amsal tadi, Amsal 13 ayat 6 itu ada dikatakan gini. Kebenaran menjaga
kebenaran tadi sudah saya paparkan sebisa saya. Ya, saya periksa karena kebenaran itu kemarin itu sudah banyak digali Bapak Ibu. Jadi saya nggak berlama-lama di situ. Ini tentang menjaga. Yang saya bangga waktu kita menggali firman Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, untuk menggali firman Tuhan Amsal 13 ayat 6 ini saya membutuhkan waktu hampir seminggu. Seminggu untuk itu aja. Kata kebenaran saya berita dengan bahasa Ibrani, Yunani. Ini bahasanya ini, bahasa Karo, bahasa Batak Maluku. Wah, kebenaran saya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, yang kedua, waktu saya mencari kata menjaga di Amsal, ini kita masih di Amsal 13 ayat 6. Belum sampai satu pasal, masih satu ayat saja. Kata-katanya itu wah saya tulis, wah luar biasa ya. Kata menjaga, bukan makanan nastar itu ya, bukan ya. Ya. Now star itu tulisannya, itu bahasa Ibraninya ya. Dikatakan ini, menjaga, memegang, pelihara, jagalah, penjagaan. Wow. Kalau teman-teman semangat memeriksa firman Tuhan, ini luar biasa. Saya temukan, wah, ada kata jagalah di situ. Ada kata penjagaan, memegangnya, membentuknya, berpegang, dijaga, penjaga. Ini yang buat saya senang. Ternyata ada kata penjaga di situ Bapak Ibu. Saya salah satu istilahnya komandan lah gitu ya. Dan dulu saya adalah penjaga menara. Kak Frida ada di sini dan pendoa lainnya itu kita disebut penjaga. Saya temukan, oh Tuhan, saya kan mencari tentang orang saleh ini ceritanya. Tapi kenapa saya temukan kebenaran yang luar biasa tadi? Harus nyata, harus benar, harus sesuai. Ya. Yang selanjutnya waktu saya memeriksa kata menjaga, itu ditemukan, wah penjaga. Penjaga apa ini Bapak Ibu? Ini berbicara tentang pertama, minimal kita jaga diri dulu lah. Ya, kita tahu bagaimana kita menjaga diri. Setelah kita tahu bagaimana kita menjaga diri, baru kita jaga kawanan kita. Minimal itu keluarga dulu. Setelah keluarga, baru keluar. Selanjutnya baru meluas dari kota ke bangsa. Ya, dikatakan lagi di situ dikatakan kata menjaga ya. Menjaga ada kata pengepungan. Wow. Kata pengepungan. Pengepungan ini itu berbicara biasanya. Biasanya ini berbicara tentang penyerangan. Biasanya diserang. Bapak Ibu, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang orang-orang yang disebut saleh itu diserang, dikepung dengan gosip, dengan segala macamnya lah. Saya nggak mau bahas di situ lah. Ya. Yang selanjutnya itu dikatakan gini, meneguhkan. Ya, meneguhkan firman Tuhan. Saya nggak bahas semuanya ya. Saya ambil kata-katanya yang penting saja. Kata mengawal, menjaga, mengawal. Percaya nggak percaya? Percaya. Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Waktu di tengah jalan, waktu Bapak Ibu mengalami sesuatu yang nggak biasa. Contohnya seperti ini. Biasanya Bapak Ibu jalan di jalan A ini, ya, tiba-tiba, kalau bahasa Karonya bilang ini suddenly, ya. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu disuruh masuk ke jalan B tanpa ada sebab. Ya, tanpa apa sebab. Biasanya jalan A ini tiba-tiba udah kurang nyaman, aku sepertinya di A. Belok Bapak Ibu, jalan B. Dan sampai di tujuan Bapak Ibu mendengar ada kejadian yang enggak sewajarnya terjadi di jalan A. Apa yang biasanya Bapak Ibu rasakan? Pasti bilang gini, biasanya kan aku lewat jalan itu kan. Tuhan terima kasih, Kau jaga ya, Kau kawal aku. Ingat Bapak Ibu, setiap kita itu Tuhan sediakan minimal satu malaikat, the guardian, gitu ya. Satu malaikat penjaga minimal. Bapak Ibu pasti sering mengalami tiba-tiba, untung.
tiba-tiba itu malaikat penjaga sedang aktif. Minimal kita ini dari bayi itu Tuhan kasih malaikat penjaga minimal. Tapi hidupnya harus benar ya. Pak, gimana dengan orang yang nggak benar Pak? Apakah Tuhan jaga? Tuhan akan tetap menjaga, memberikan malaikat penjaga sama mereka sampai mereka bertobat. Kalau nggak bertobat itu urusan mereka. Ya, dikatakan lagi para penjaga, kumpulan para penjaga ya, oke. Tersimpan. Ini yang aneh. Menjaga tersimpan. Bapak Ibu, waktu saya lihat ada kata tersimpan, tadi kan kita berbicara tentang kebenaran. Ternyata kita ini kan tempatnya tersimpan, tersembunyi. Tersimpan ini adalah orang-orang yang biasa berdoa. Disimpan Tuhan dia untuk kepentingan kerajaan Allah. Disembunyikan Tuhan dia, dijaga Tuhan supaya dia tetap aman karena Tuhan sedang berurusan sama ini. Saya selalu berdoa dan kita semua juga pasti orang berdoa. Saya sering menemukan gini, pendoa itu sering menemukan apa yang tidak ditemukan orang biasanya. Biasanya seperti itu. Harta-harta terpendam gitu ya, khususnya firman Tuhan, itu biasanya mereka gali dapat. Wah, luar biasa. Biasa berdoa dibilang aneh. Asal yang dibilang yang kurang ini gitu aja ya. Kalau aneh biasa. Ya, yang selanjutnya. Nah, ini dia. Setelah tersimpan kata menjaga itu ada kata licik. Biasanya orang yang suka menyimpan sesuatu itu biasanya orang-orang yang licik. Licik terserah mau positif mau negatif. Ya. Licik ini kalau dia nggak licik, dia nggak bisa menyimpan sesuatu. Ya, kalau dia nggak licik, ya, dia nggak bisa menyimpan sesuatu dengan aman. Tapi kalau dia licik, biasanya kalau disimpannya sesuatu, baik itu dalam kondisi positif maupun negatif, itu hanya dia yang tahu sama Tuhan. Biasanya, ya, oke. Selanjutnya kata menjaga, itu ada kata melindungi, ya pastilah ya. Ini biasanya identik kepada yang pertama itu orang-orang leader, khususnya orang-orang yang ada di rumah-rumah tangga, baik itu bapak, ibu, dan orang-orang yang suka melindungi keluarganya. Ya. Ini biasanya khusus untuk berbicara tentang para leader. Leader ini biasanya adalah orang yang suka melindungi. Jadi kalau ada bapak ibu yang suka melindungi sesuatu yang baik, bapak ibu terhadap golong ada unsur leader, pemimpin di sini. Tapi kalau enggak, cuek saja. Apapun itu cuek, ada apa itu biasa ya. Pertanyaan besar. Ya, oke, terkepung sudah terpelihara. Ya, kata terpelihara, kata menjaga. Ada kata terpelihara di situ. Ya, kita dipelihara, kita dijagai. Orang tua itu disebut dengan watchman, penjaga. Kenapa? Karena dari kecil, dari bayi, kita dijagai sampai besar, sampai berumah tangga. Kadang ada beberapa teman-teman juga udah besar pun, ya masih apa namanya kalau bahasanya dikasih disuapin itu apa namanya? Suap lah ya, dikasih makan gitu, ya kan? Ada itu ya, masih dikasih. Padahal seharusnya sudah terbalik. Kita yang pelihara seharusnya orang tua. Aturannya, ya. Oke, itu kata kebenaran tadi sudah saya periksa. Kata menjaga, ya ini ada kata menjaga ya di dalam bahasa Inggris, to guard ya. Ada satu, ya ini watchman. Ada satu lagi yang ini, ya ini guard from danger to keep ya, melindungi dari bahaya. Saya pakai tank ya. Ini kendaraan yang paling aman waktu berperang, yang paling safety walaupun banyak kelemahan-kelemahan. Bapak Ibu kita ini juga seperti itu.
Kita ini di dunia ini nggak ada sebenarnya kekuatan kita, nggak ada. Bayangkan hanya sekecil virus saja C19 itu aja seluruh dunia itu digoncang. Seluruh dunia hanya virus, hal yang lemah sebenarnya. Bisa ini disembuhkan kalau flu ya, tapi itulah dunia, itu hebatnya Tuhan ya. Oke, saya nggak akan lama-lama sini. Kata menjaga ini disebut juga bodyguard. Pernah dengar ya bodyguard ya? Bodyguard. Jadi kita belum masuk ke orang saleh. Saya hanya ingatkan aja, nantinya kan ada orang-orang saleh itu ada bodyguardnya. Bodyguard tadi itu minimal malaikat penjaga ya. Oke, lanjut. Lanjut saja. Oke. Lanjutnya ya. Kita masuk ke dalam kata orang saleh. Kata orang saleh, bahasa bebasnya itu bisa dikatakan gini, ya, makanya saya curiga, saya punya teman yang namanya Thomas. Di situ ada kata Tom kan, artinya ini ada unsur salehnya dia sebenarnya, ya. Tapi waktu saya temukan Tum ini dipakai sama kata Thomas, itu saya bilang, waduh Tuhan, justru yang saya temukan si Thomas biasanya orang-orangnya aduh aneh-aneh. Oke, puji Tuhan lah ya. Ya, di situ dikatakan Tom ya, Tom. Orang saleh ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki integritas. Saya salah satu orang yang paling konsen dengan integritas. Saya paling konsen di situ ya. Integritas dikatakan di situ melepaskan kita dari maut dan kesukaran. Kalau kita punya pendirian, punya komitmen. Saya diajari oleh pemimpin saya, ya, yang dua cuma nasihatnya. Yang pertama, jadilah bapak. Yang kedua, jangan melanggar sumpah walaupun kamu rugi. Wah, itu Alkitabiah. Ada ayatnya. Jangan melanggar sumpah sekali-kali pun kamu rugi. Wow, itu integritas ya Bapak Ibu ya. Ya, dikatakan di situ juga ada completeness, ya, komplit. Orang-orang ini biasanya perfeksionis. Biasanya kalau orang yang suka merepet, apa namanya? Suka komplain, sedikit ini nggak bagus, ini nggak bagus. Biasanya itu orang-orang yang integritasnya tinggi. Dia memiliki pandangan yang jauh ke depan. Orang-orang yang memiliki integritas ya. Fullness. Oke, saya akan lama-lama di sini. Ya, bahasa Indonesianya. Orang saleh. Orang saleh itu biasanya adalah orang yang memiliki ketulusan. Saya temukan kata orang saleh di Amsal 13 ayat 6. Orang saleh itu memiliki yang namanya ketulusan. Saya perhatikan lagi kata bersih. Saya kategori orang yang suka bersih juga Bapak Ibu. Ya, kita di sini khususnya rekan-rekan yang ada di tempat ini itu adalah orang-orang yang suka bersih-bersih, khususnya di hari Sabtu, mempersiapkan ruangan-ruangan ibadah ya. Ya. Terkadang Bapak Ibu, gini, saya menemukan ada orang gini, sifatnya itu rohani banget, tapi nggak bersih. Ini pertanyaan saya. Rohani sekali, tapi nggak bersih. Bersih, oke lah. Kalau kotor-kotor sedikit, oke. Tapi ini rohani, nggak tahu kebersihan. Jadi, apakah ini orang saleh? Tuhan yang tahu kebenaran Tuhan. Tuhan itu pembersih. Contohnya ini. Contoh Tuhan waktu meninggal ya. Tuhan Yesus kan dikubur tuh kan dikubur ya, dikubur. Sebelum dia naik, sebelum dia bangkit, ditemukan ini. Bapak Ibu bisa tanya Google, ditemukan bahwa kain kafannya Tuhan Yesus itu dilipat rapi bersih. Dilipat rapi baru dia keluar dari kubur. Coba ini Bapak Ibu. Luar biasa ya. Itu Tuhan. Dan saya temukan juga kan gini. Kata bersih ini bersih hatinya,
ya, suci hatinya, bersih itu identik dengan orang-orang kudus. Bersih hatinya, jadi kita bisa lihat kalau orang yang kudus itu biasanya bersih. Kalau orang yang bersih, ini pertanyaan, apakah dia menyembunyikan kekudusan? Ya, oke. Nggak usah banyak-banyak di situ. Kata tulus, ya, tulus, ikhlas, ya, oke. Di situ juga ada kata orang saleh, itu disebut dengan kata kesalehan. Saleh juga sama seperti kata kebenaran tadi. Diambil dari bahasa kau tadi ya. Itu dia. Luar biasa kan? Kebenaran itu ternyata di dalamnya itu ada orang saleh. Orang saleh itu kebenaran ada di dalamnya. Ini intinya Bapak Ibu. Intinya di situ. Orang saleh sama kebenaran itu selalu ada ikatan. Oke. Yang selanjutnya itu dikatakan ini, tanpa curiga. Orang saleh ini selalu mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bapak Ibu pasti memiliki yang namanya kecurigaan kan? Sekali-sekali pasti curiga dong. Ya, curiga itu apa? Untuk supaya kita tidak ditipu. Untuk supaya kita tidak dikerjain gitu lah ya. Silakan curiga Bapak Ibu. Tapi orang saleh ini biasanya sangat konsen lah dibilang gitu. Ya aku ngerjakannya kan ini tulus. Biasanya bahasanya seperti itu, tanpa curiga dia. Ya, tidak bercela. Dia melakukan sepenuhnya ikhlas. Orang yang saleh suka kebenaran. Nah, itu udah pastilah. Tadi karena orang saleh itu timbul dari kebenaran. Kebenaran itulah yang menimbulkan, yang melahirkan orang saleh ya. Oke, selanjutnya. Oke, sabar ya. Oke. Selanjutnya kata kebenaran menjaga orang saleh. Ini langsung saja saya kasih tahu ya. Ya, kesalehan itu disebut dengan bahasa good leaders ya, adalah keadaan di mana seseorang beriman dapat bersikap memiliki integritas tadi, tulus, mau menjaga, ya, mau berbuat dengan segenap hati, dengan ketulusan, berkata-kata dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian. Saya orang yang kadang harus belajar mengerti orang. Saya adalah orang yang harus belajar mengerti bagaimana mengerti orang. Karena kalau saya mengerti orang, saya sudah masuk selangkah lebih maju dari orang yang tidak saleh. Gitu ya. Yang selanjutnya penuh pengorbanan. Ini pengorbanan ini hanya Tuhan yang tahu bagaimana seseorang itu berkorban. Kita bisa melihat orang berkorban, tetapi penilaiannya tetap Tuhan. Hikmat, penuh hikmat, penuh marifat. Marifat ini yang dikejar oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang rohani. Hikmat, marifat itu dikejar oleh orang-orang yang rohani. Biasanya pun kita ditanya, Pak, kami ada masalah ini. Saya adalah orang yang belajar dari Roh Kudus, dibimbing sama Roh Kudus. Kenapa? Nggak pernah belajar yang namanya materi konseling. Tapi hampir semuanya orang itu, berapa yang kita konseling, tiba-tiba aja kebenaran-kebenaran firman itu membantu kita untuk mengkonseling orang tersebut keluar dari permasalahannya. Saya tengok, wah Tuhan, dari mana semua ini? Aku juga nggak tahu gitu. Aku nggak pernah belajar tentang ekonomi, aku nggak pernah belajar tentang keluarga yang gini, ya. Tapi ya, puji Tuhan lah. Di dalam Alkitab semuanya ada ya. Marifat itu kata-kata yang membangun, yang menguatkan, ya. Oke, lanjut. Pada posisi iman seperti ini, ia tidak dapat tergoda oleh hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi.
Saya punya pengalaman gini. Waktu di Aceh saya melayani itu kan hampir 3 bulan di Menara Doa. Waktu itu saya masih muda, sekarang juga muda. Saya meninggalkan pekerjaan saya, gitu ya, pekerjaan saya yang di sekolah. Saya dikirim ke Aceh setelah tsunami. Saya bisa melihat. Saya berperkara di Menara Doa dengan Tuhan karena ada tawaran kerja di cerita saya. Tuhan, ini ada tawaran kerja di tempat ini, NGO. NGO itu dulu mahal apanya, karena kita dibayar dengan dolar. Saya berbisik gini, Tuhan, tolong aku ya. Ini yang punya kawan aku, staf-stafnya itu melegalkan aku dan mengizinkan aku bebas masuk langsung. Tuhan, aku mau mendengar suara berbicara melalui firman, karena kalau audible Tuhan aku agak susah. Berbicaralah kepada firman-Mu ya Tuhan. Aku tutup Alkitab, aku doa, Tuhan berbicara ya Tuhan ya. Saya doa Bapak Ibu, saya doa. Pas saya doa, saya buka Alkitab. Bagian pertama, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya Tuhan, ya. Oke. Ini udah biasa Tuhan, udah tahu aku Tuhan. Tutup lagi ya Tuhan, ya. Tutup. Tuhan, baik ya Tuhan, tolonglah berbicara lagi ya. Tolong firman-Nya yang memberikan aku jalan supaya aku benar-benar komit dengan jalan yang aku udah pilih ini Tuhan. Di Medan aku tinggalin pekerjaan, masuk ke dunia rohani. Di Aceh ada godaan besar, ya, dengan bayaran besar gitu ya. Waduh Tuhan, ini pasti masuk Tuhan, pasti masuk ya, sabar ya. Waktu saya masuk, saya bilang yang kedua, tutup Alkitab nih. Dulu belum ada laptop, belum ada handphone. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Matius, carilah dahulu kerajaan Allah. Entah kenapa Bapak Ibu, kok bisa waduh, ini 2 kali. Bukan main-main, ini benar doa Bapak. Ini benar doa. Saya pengalaman itu membuat saya kemarin itu gimana ya. Tuhan, ini betul ini Tuhan, jangan kayak gini Tuhan. Serius Tuhan ya. Enggak lagi. Waktu ketiga kali, entah kenapa saya langsung nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Bapak Ibu, tiba-tiba air mata, entah kenapa, entah dari mana itu keluar semuanya. Dari sini miliar Bapak Ibu. Ya, betulnya belum ada di sini ya. Ini miliar semuanya, aduh Tuhan, nangis jujur balik. Nangis malu. Kalau ada CCTV malu sekali lihatnya itu Bapak Ibu. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya sepertinya berguling-guling ketemu sama teman lama, berguling-guling ketemu sama orang yang kita kasih. Nangis di situ, nangis jadi-jadinya. Karena sudah siap itu nggak terasa, itu malam sampai kalau nggak diketuk pintu menara waktu itu saya nggak sadar. Setelah diketuk kan saya kunci. Kok kenapa? Kok ribut kan? Kebetulan kan lantai 2 itu lantainya papan Bapak Ibu. Jadi terdengar agak ribut gitu ya. Aduh gitu kan. Sampai mereka wah, saya bilang Tuhan, ada tawaran-tawaran yang lain yang ada mulanya dengan aku. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sayang sama kita. Terkadang gini Bapak Ibu, kita ini gak diingat sama dunia. Kita ini disepelekan sama dunia, gak masuk hitungan, itu udah Alkitab bilang. Gak masuk hitungan. Tapi Tuhan selalu memperhitungkan orang-orang yang berdoa. Tuhan selalu menyimpan orang-orang yang berdoa untuk kepentingan kerajaan surga. Tuhan selalu menjaga para orang-orang yang hidupnya berdoa. Ya, kata orang saleh itu saya temukan luar biasa. Saya nggak saleh,
Yang tahu kok kita itu saleh hanya Tuhan. Saya nggak saleh, saya bilang saya belajar menjadi pengertian seperti itu. Mari Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kita belajar menjadi orang saleh. Kenapa? Karena kebenaran lah yang akan menjaga kita, ketulusan lah yang akan menjaga kita. Firman Tuhan lah yang menyelamatkan kita. Kalau kita salah langkah, waktu saya mencari pertolongan, mencari suara, waktu saya tahu carilah dulu kerajaan, oke, saya lakukan. Bapak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga, ayo kita jadikan diri kita belajar menjadi orang saleh. Caranya mengerti kita tentang kebenaran, baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi orang saleh. Ya, orang saleh itu akan ketemu dengan orang yang saleh. Ya, orang saleh kalau nggak ketemu sama orang yang nggak saleh nggak apa-apa, disalehkan orang yang nggak saleh itu ya. Ya, tidak akan disebut dengan orang yang saleh. Oke, ini yang terakhir, kesalehan sering dikaitkan dengan perilaku seseorang yang taat menjalani imannya. Oleh karena itu, seorang yang hidupnya sangat duniawi jangan berantem dengan orang-orang yang duniawi, Bapak Ibu, karena kita masih di dunia. Saya sering ketemu sama teman-teman yang tanda kutip ngeroh. Roh, saya bilang, kita ini masih perlu minum yang namanya air. Kita ini masih injak tanah. Kita ini masih ketemu sama orang-orang yang nggak sepakat dengan kita, yang nggak sejalan dengan kita, yang nggak sepikiran dengan kita. Kamu harus mengerti mereka. Kalau dikasih tahu nggak ngerti, itu urusan dia. Yang penting pengertian kita kasih tahu. Ya, oke. Lama kan? Hanya Amsal 3 ayat 6. Amsal 13 ayat 6. Itu sudah hampir setengah jam, Bapak Ibu. Masih di situ saja. Apakah Bapak Ibu nggak tertarik dengan firman-firman yang lainnya? Gali firman Tuhan, temukan jawaban-jawabannya di situ. Kalau kita tahu, wah, Tuhan enak rupanya firman Tuhan ini. Iya, bagi orang yang bersemangat melayani Tuhan. Tapi yang lain, sebentar baca kita, sebentar baca firman Tuhan, di mana mau jadi orang saleh? Di mana malaikat pelindung itu mau bekerja? Di mana kita mau melindungi orang-orang yang kita kasihi? Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sama-sama berdiri yuk. Kita satukan hati kita. Luar biasa firman di Amsal 13 ayat 6 yang mengatakan kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Tuhan, kami kekurangan waktu untuk belajar tentang kata-kata yang ada hari ini. Tetapi setiap kata-kata yang sudah kami ketahui, pengertian-pengertian yang kami mengerti ya Tuhan, baik itu kata kebenaran, baik itu kata menjaga, baik itu kata orang yang saleh ya Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan firman-Mu, semangat lebih lagi ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang belajar tentang orang-orang yang senantiasa mengejar kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan, oleh sebab itu kami memerlukan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran perkataan tingkah kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau membukakan pintu keselamatan bagi setiap